Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-49 yang diselenggarakan oleh KMMB Consulting yang bekerja sama dengan Institute of Certified Management Accountants Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul kembali di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Aulia Wahyu selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada webinar sebelumnya telah dibahas mengenai pentingnya menciptakan sinergi antara unit-unit bisnis dalam sebuah perusahaan. Topik webinar minggu ini tentu berkorelasi dengan materi minggu lalu dengan ruang lingkup pembahasan mengenai menciptakan sinergi melalui pelayanan bersama. Sebelum memulai webinar, saya ingin menyapa pemateri kita pada webinar kali ini. Untuk pemateri pertama ada Pak Badowi. Selamat pagi Pak Badowi. Selamat pagi, Aulia. Apa kabar Pak? Sehat selalu. Ayo, apa Oh, kabar? Alhamdulillah. Untuk pemateri kedua ada Ibu Amnanda. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu Aulia. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Bu Aulia Alhamdulillah. bagaimana? Baik juga Bu. Alhamdulillah. Sepertinya Bapak Ibu sekalian sudah sangat antusias menantikan pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Bu Amnanda. Untuk Ibu Amnanda, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Aulia atas kesempatannya. Sebelum ke materi, saya akan menyapa kembali ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga hari ini Bapak Ibu yang hadir di sini dilimpahi dengan kebahagiaan dan juga keberkahan ya. Disertai semangat juga tentunya Bapak Ibu untuk kita belajar bersama di webinar series ke-49 ini. Nah, pada hari ini tema kita adalah Creating Synergies through Shared Service. Dengan materi pertama yang akan saya bawakan adalah, mungkin bisa next slide, Creating Support Unit Linkage ya Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu, kita semua memahami bahwa di organisasi modern ini, baik di perusahaan maupun sektor publik, tidak hanya bergantung pada tim operasional utama yang berhubungan langsung dengan melayani pelanggan, seperti misalnya tim atau departemen sales dan pemasaran, tetapi juga ada tim pendukung internal yang memainkan peran krusial di balik layar ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira siapa tim pendukung internal ini? Tim pendukung internal ini seringkali kita sebut sebagai unit layanan bersama atau shared service unit ya, yang bertugas memastikan kelancaran proses internal bisnis mulai dari misalnya bidang pengelolaan IT, keuangan, pengadaan atau procurement, hingga pengembangan sumber daya manusia. Nah, namun adanya unit layanan bersama ini seringkali muncul tantangan besar Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kiranya untuk memastikan layanan yang mereka berikan ini betul dapat responsif terhadap kebutuhan unit bisnis. Dan yang kedua itu bagaimana menciptakan nilai tambah yang nyata untuk perusahaan induk dan unit bisnis yang mereka dukung. Nah, inilah alasan mengapa penggunaan balance scorecard atau BSC menjadi relevan ya Bapak Ibu. Dengan BSC ini, bukan hanya alat untuk mengukur kinerja, namun juga dapat menjadi kerangka kerja strategis yang dapat membantu menyelaraskan unit layanan dengan strategi unit bisnis dan perusahaan secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, dalam webinar ini kita akan membahas dua model utama pengembangan balance scorecard untuk unit layanan. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah model mitra strategis, di mana unit layanan berperan sebagai mitra aktif dalam mendukung strategi unit bisnis yang sebelumnya itu telah mengembangkan BSC. Kemudian yang kedua itu ada model bisnis in business, di mana unit layanan ini beroperasi seolah-olah mereka ini menjadi bisnis independen yang melayani unit bisnis sebagai pelanggan utama mereka. Nah, untuk itu, yang pertama ini bersama saya, kita akan membahas terkait model mitra strategis ya Bapak Ibu. Di mana dengan model mitra strategis ini, pengembangan BSC model ini untuk menyelaraskan antara strategi bisnis unit atau SBU dengan shared service unit atau SSU. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu terkait peran SBU dan SSU ini. Untuk SBU,
Di sini merupakan unit bisnis di mana strategi yang fokus pada penjualan produk atau jasa langsung kepada pelanggan eksternal, menciptakan nilai untuk perusahaan. Nah, misalnya apa? Misalnya kita lihat kalau di Unilever itu ada unit bisnis produk perawatan kulit atau skincare division. Nah, contohnya itu seperti mungkin brand Pond's atau Vaseline, mungkin kalau ibu-ibu di sini familiar ya. Nah, seperti itu yang di dalamnya erat dengan sales and marketing juga. Jadi memang yang berhubungan langsung dengan external party seperti itu. Kemudian kalau SSU atau Shared Service Unit di sini merupakan layanan internal yang mendukung bisnis unit ini dengan menyediakan layanan seperti IT, keuangan, atau SDM untuk memastikan kelancaran operasional mereka. Nah, kemudian mengapa penyelarasan ini dibutuhkan? Penyelarasan ini dibutuhkan ya Bapak Ibu agar unit layanan ini dapat memahami prioritas strategi dari unit bisnis ini dan dapat memberikan layanan yang benar-benar mendukung tujuan bisnis dari unit bisnis ini, seperti misalnya efisiensi operasional atau peningkatan kualitas layanan seperti itu. Nah, penyelarasan atau alignment antara SBU dan unit layanan ini membutuhkan 4 langkah utama untuk menciptakan hubungan sinergis antara keduanya. Nah, di sini sudah terlihat ya Pak Ibu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah service agreement. Nah, di service agreement atau perjanjian layanan ini, di dalamnya terdapat kesepakatan yang mendefinisikan layanan apa yang dibutuhkan oleh unit bisnis dalam menunjang kegiatan operasionalnya, termasuk waktu penyelesaian yang dibutuhkan, kemudian ada pengerjaan layanan, kualitas layanan, dan biaya yang terlibat di dalamnya. Selain itu juga tujuannya adalah untuk menciptakan kejelasan ya Bapak Ibu serta akuntabilitas antara kedua belah pihak antara unit layanan dan juga unit bisnis. Seperti contohnya itu misalnya sebuah perusahaan memiliki unit bisnis yang fokus pada pemasaran produk ke pelanggan eksternal. Nah, unit bisnis ini membutuhkan dukungan dari unit layanan di bidang IT misalnya untuk menyediakan platform campaign digital. Nah, dalam perjanjian layanan ini atau service agreement ditetapkan bahwa unit layanan ini harus menyediakan platform dan harus sudah siap dalam waktu 7 hari, misalnya seperti itu dengan biaya misalnya 100 juta per proyeknya. Nah, seperti itu. Jadi memang harus sudah dijelaskan dari awal seperti apa kiranya waktu penyelesaian atau pengerjaan layanan seperti apa, kualitasnya nanti bagaimana, nanti di service agreement ini harus sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian setelah langkah satu ini terlewati, yang berikutnya adalah tahap shared service unit scorecard atau balance scorecard untuk unit layanan. Nah, setelah perjanjian layanan ini selesai dibuat, unit layanan ini mengembangkan balance scorecard untuk memastikan strategi mereka ini betul selaras dengan kebutuhan dari unit bisnis ini ya Bapak Ibu. Jadi misi di dalamnya itu dapat selaras dengan kebutuhan dari unit bisnis tersebut. Misal terkait penyediaan platform champion tadi ya. Nah, di dalam kartu skor ini mencakup 4 perspektif utama ya Bapak Ibu, yaitu ada finansial, eh, customer, kemudian internal business process, dan juga learning and growth. Nah, contohnya di sini misal unit layanan di bidang teknologi informasi dengan misi utama tadi terkait penyediaan platform champion. Nah, di sini untuk perspektif keuangan misalnya itu mungkin di sini menyediakan layanan dengan biaya yang lebih rendah daripada jika bisnis unit menggunakan vendor eksternal seperti itu. Kemudian di perspektif customer, di sini fokusnya adalah menjamin uptime platform campaign sebesar 99%. Di sini maksudnya uptime platform itu menjamin platform atau servernya itu dapat diakses dan berfungsi dengan baik oleh pengguna, begitu ya Bapak Ibu, sebesar 99%. Kemudian di internal bisnis proses di sini fokusnya adalah memproses permintaan layanan dalam waktu 7 hari kerja seperti itu. Dan di learning and growth mereka ini fokusnya adalah mengadakan pelatihan berkala untuk tim IT agar tetap kompeten di bidang teknologi pemasaran digital seperti itu. Kemudian setelah tahap 3 ini telah terlewati, selanjutnya adalah di linkage scorecard.
Jadi di langkah ketiga ini adalah menetapkan hubungan antara balance scorecard di unit bisnis dan juga di unit layanan. Jadi memang harus inline ya Bapak Ibu antara balance scorecard dari unit bisnis dan juga unit layanan. Di sini, unit layanan bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian Key Performance Indicator atau mungkin KPI ya yang telah ditetapkan dari BSC dari unit bisnis. Nah, dengan cara ini, unit layanan ini dapat menjadi mitra strategis dari unit bisnis dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh, misalnya unit bisnis memiliki target dalam balance scorecard untuk meningkatkan click-through rate yang mengukur seberapa banyak platform tersebut diklik oleh pengguna atau seberapa banyak platform tersebut diklik dan dikunjungi, yang menunjukkan ketertarikan juga ya ini Bapak Ibu oleh calon customer. Nah, di sini misalnya sebesar 10% pada campaign digital mereka. Nah, di sini unit layanannya berperan untuk mendukung pencapaian target ini dengan memastikan platform campaign yang mereka buat ini memiliki desain yang responsif dan optimal, termasuk menjamin outcome di perspektif customer tadi, Bapak Ibu, sehingga pengalaman pengguna ini dapat meningkat dan membantu unit bisnis dalam mencapai target control through rate-nya, click-through rate-nya, seperti itu. Selanjutnya adalah setelah tahap 1, 2, 3 ini terlewati, kemudian adalah customer feedback. Nah, langkah terakhir di sini adalah menerima feedback secara berkala dari unit bisnis untuk mengevaluasi kinerja dari unit layanan. Jadi, customer di sini adalah unit bisnis perusahaan ya, Bapak Ibu. Nah, feedback ini membantu unit layanan untuk dapat mengidentifikasi kira-kira kekuatan dan kelemahan dalam layanan mereka itu seperti apa, sehingga dapat terus melakukan perbaikan atau improvement seperti itu. Kemudian hubungan yang terbuka antara unit layanan dan juga unit bisnis ini dapat menjadi kunci ya Bapak Ibu keberhasilan atas penyelarasan ini. Nah, untuk contohnya misalnya setelah campaign platform digitalnya ini sudah selesai, unit bisnis ini dapat memberikan feedback kepada unit layanan. Nah, jika platform campaignnya misalnya sering mengalami masalah teknis, unit bisnis bisa meminta untuk unit layanan ini meningkatkan stabilitas sistem mereka seperti itu. Sebaliknya juga jika kampanyenya berhasil meningkatkan penjualan, unit bisnis di sini dapat memberikan apresiasi kepada unit layanan atau layanan berkualitas yang mendukung pencapaian tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, melalui keempat langkah ini, unit bisnis dan unit layanan dapat bekerja sama secara lebih efisien ya untuk meningkatkan nilai tambah yang maksimal bagi organisasi atau perusahaan. Nah, dengan menciptakan service agreement, kemudian mengembangkan balance scorecard yang relevan, menyelaraskan tujuan melalui linkage scorecard, kemudian menerima feedback secara berkala, perusahaan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara unit bisnis dan juga unit layanan mereka. Seperti itu. Mungkin bisa next slide. Ya, nah, di sini Bapak Ibu untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke study case ya untuk memperdalam pemahaman kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini merupakan balance scorecard Departemen Energi eh, Amerika, yaitu mungkin bisa kita singkat di sini DOEP ya Bapak Ibu untuk memudahkan Department of Energy Procurement Balance Scorecard ya. Jadi dalam perusahaan bidang procurement atau pengadaan ini merupakan unit layanan ya, Bapak Ibu. Fokusnya adalah untuk mendukung unit bisnis atau proyek, jadi bukan menghasilkan pendapatan secara langsung. Nah, DOEP ini menggunakan balance scorecard untuk meningkatkan kinerja bagian pengadaan mereka sekaligus mereka berperan sebagai mitra strategis bagi unit bisnis yang lain. Nah, dengan fokus tujuannya itu pada efisiensi, kepuasan pelanggan, dan budaya kerja yang lebih baik. Nah, perubahan ini diperlukan ya Bapak Ibu karena sebelumnya fungsi pengadaan di bidang di Departemen DOEP ini hanya fokus kepada kepatuhan aturan, misalnya kepatuhan anggaran perusahaan. Jadi tanpa memperhatikan waktu atau kebutuhan pelanggan di sini adalah unit bisnis. Nah, fungsi pengadaan tradisional atau yang sebelumnya yang sering kali kita tahu itu sering dianggap sebagai proses administratif ya, yang hanya berfokus pada membeli barang
dengan harga yang terbaik. Namun dalam dunia bisnis yang modern kini, pengadaan atau procurement ini memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi fungsi strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari perusahaan. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat bersama bahwa komponen utama dalam BSC DOEP ini mulai dari perspektif keuangan. Di perspektif keuangan ini, tujuan mereka itu salah satunya adalah efisiensi biaya dalam pengadaan ya. Jadi dalam perspektif keuangan ini memastikan bahwa fungsi pengadaan mereka ini mendukung efisiensi biaya seperti pengurangan rasio biaya terhadap pengeluaran sekaligus memaksimalkan nilai finansial bagi perusahaan. Nah, di sini mungkin bisa menjadi salah satu indikator kinerja dari perspektif finansial ini merupakan rasio biaya terhadap pengeluaran misalnya dengan target 2-3%. Namun di sini perusahaan atau Departemen Procurement ini mampu mencapai 1,8%. Nah, adanya pencapaian penurunan rasio biaya terhadap pengeluaran ini dapat meningkatkan efisiensi serta layanan pelanggan yang menjadi lebih baik ya. Untuk merealisasikan hal ini, DOEP ini dapat mengurangi biaya pengadaan melalui inovasi seperti otomatisasi proses, sehingga dana yang dapat dialokasikan untuk investasi strategis lainnya seperti itu. Nah, dengan berfokus pada pengeluaran strategis ini tidak hanya mencari harga terendah, namun juga dapat menciptakan nilai jangka panjang melalui hubungan mitra yang saling menguntungkan seperti itu. Kemudian selanjutnya di perspektif customer ini fokusnya salah satunya adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Nah, di sini di salah satu indikator kinerja itu bisa menjadi ketepatan waktu dalam pengadaan barang atau jasa. Atau yang selain itu juga kualitas layanan dan kerjasama yang efektif seperti itu. Nah, sebagai alat measurementnya dapat menggunakan survei pelanggan terkait kualitas pengadaan untuk membandingkan kinerja antara kantor-kantor cabang perusahaan ini untuk mendorong pembelajaran antar kantor. Nah, misalnya jika kantor A ini menunjukkan ketepatan waktu pengiriman misalnya 95%, sementara kantor B ini hanya 85%. Nah, di sini perusahaan dapat mempelajari proses kerja kantor cabang A untuk diimplementasikan di kantor cabang B seperti itu. Nah, DOEP ini memastikan bahwa eh, kebutuhan pengadaan pelanggan internal ini dapat terpenuhi tepat waktu dengan layanan mereka yang berkualitas tinggi seperti menyediakan sistem pengadaan elektronik yang lebih responsif. Jadi seperti e-procurement seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kita dapat memposisikan fungsi pengadaan ini sebagai mitra bisnis yang mendukung kebutuhan spesifik dari unit lain dalam perusahaan seperti misalnya produksi, pemasaran, atau mungkin R&D seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di perspektif internal bisnis proses, di sini salah satu tujuannya itu adalah penyederhanaan dan efisiensi proses pengadaan. Nah, di sini dapat menjadi inisiatif pentingnya itu misalnya salah satunya itu mengurangi waktu pengadaan kontrak. Misal dari 280 hari menjadi 140 hari, misalnya seperti itu. Kemudian juga dapat menggunakan penggunaan sistem elektronik untuk pembelian. Nah, di sini yang menjadi goals-nya itu perubahan budaya kerja yang signifikan ya untuk lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan customer, di mana customer-nya ini adalah unit bisnis. Nah, untuk mencapai efisiensi tersebut dapat menggunakan teknologi seperti misalnya e-procurement atau integrasi data untuk menciptakan proses yang lebih cepat dan juga transparan. Nah, ini ditujukan agar prosesnya juga lebih efisien seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah learning and growth. Nah, di sini tujuannya itu yaitu meningkatkan keterampilan dan juga kepuasan karyawannya. Salah satunya di sini ada employee satisfaction. Nah, yang menjadi salah satu indikator kinerjanya itu
dapat kita contohkan itu seperti survei kepuasan karyawan. Nah, dalam hal ini karyawannya lebih termotivasi dan memiliki alat yang memadai untuk mencapai target perusahaan yang baru. Kemudian dapat juga pelatihan yang memadai untuk sistem baru. Nah, di sini DOEP dapat menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk melatih karyawannya dalam menggunakan teknologi procurement yang baru seperti sistem ERP untuk mendukung transformasi digital. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang dengan menggabungkan BSC dengan model mitra strategis ini, perusahaan dapat mentransformasikan fungsi pengadaan atau procurement mereka menjadi mitra bisnis yang berkontribusi langsung pada kesuksesan strategis perusahaan. Nah, melalui dua pendekatan ini, Bapak Ibu, kita dapat memastikan efisiensi operasional yang lebih tinggi, kualitas layanan yang lebih baik, serta hubungan yang lebih kuat dengan eh, unit bisnis seperti itu. Penggunaan teknologi di sini juga dapat menjadi salah satu elemen kunci ya Bapak Ibu dalam mencapai transformasi procurement yang lebih strategis dan juga efisien seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya mungkin akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Amnanda atas pemaparan materinya. Izinkan saya menyampaikan highlight sedikit tentang yang disampaikan oleh Ibu Amanda. Perusahaan menggunakan balance scorecard untuk menyelaraskan strategi Shared Service Units dengan strategi Business Unit atau SBU. SSU ini yang dibentuk untuk efisiensi dan keahlian seringkali menghadapi tantangan birokrasi dan responsivitas. BSC membantu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja layanan melalui 4 komponen utama, yaitu Service Agreement, Shared Service Unit Scorecard, Linkage Scorecard, dan Customer Feedback. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk highlight materi Ibu Amnanda. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, mari kita segarkan suasana dengan sesi ice breaking. Jika berkenan, Bapak Ibu dapat mengaktifkan kamera agar sesi ice breaking kali ini lebih interaktif. Baik, apakah Ibu dan Bapak sudah siap? Mungkin ice breaking kali ini berjudul Temukan Perbedaan. Nah, terdapat beberapa rules untuk memainkan game ini. Yang pertama, terdapat 2 buah gambar di mana masing-masing dari gambar tersebut memiliki perbedaan. Bapak atau Ibu serta peserta disilahkan mencari perbedaan yang ada pada kedua gambar yang nantinya akan di-share oleh operator. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat menjawab dengan 2 cara, yaitu dengan mengirim jawaban melalui kolom chat Zoom atau melingkari jawaban pada layar menggunakan fitur drawing. Yang keempat, durasi untuk mencari perbedaan selama 90 detik. Apa Bapak Ibu sudah siap? Baik, permainan akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan jumlahnya atau menyebutkan perbedaan di kolom chat Zoom atau mulai melingkari-melingkari. Wah, ini sudah ada yang coret-coret di sini. Waktunya tinggal 30 detik.
Waktunya tinggal 10 detik lagi. Saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ada Ibu Yanuar nih yang menjawab ada 5 perbedaan. Ada yang mulai juga coret-coret di sini. Ada pita, ada rambut, lalu ada baju lengan baju dari anak perempuan ini ya. Oke, kalau begitu ada yang penasaran pastinya Ibu Bapak ini ya jawabannya apa saja. Untuk kakak operator bisa next slide. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perbedaan. Untuk Ibu Yanuar, mohon maaf ya, salah jawabannya. Eh di sini saya sebutkan di sini ada pita, ada lengan bajunya juga, ada rambutnya, ada punggung anak laki-laki, kancingnya, dan kaos kaki dari anak perempuan, lalu ada dari ujung skop-skopnya ini. Untuk waktu ice breaking kali ini sudah habis. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berantusias untuk mengikuti sesi ice breaking kali ini. Selagi Bapak dan Ibu mempersiapkan diri untuk sesi webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut, dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, dapat dikirim melalui kolom chat Zoom dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan dari urutan yang teratas. Ketiga, dan bagi Bapak Ibu yang tertarik mengikuti webinar seri selanjutnya, silakan registrasi pada webinar seri ke-50 terkait Creating Strategic Awareness, Making Strategy Everyone's Everyday Job. Kepada operator bisa menampilkan poster webinar. Webinar series ke-50 akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 pukul 9 pagi. Jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti webinar series ke-50, bisa langsung registrasi pada link yang disediakan oleh tim KMMB. Dan bagi Bapak, Ibu yang tertarik dengan ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk meregistrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Dipersilahkan kepada operator. Ya, terima kasih. Berikut merupakan rangkaian kegiatan webinar series KMMB yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silahkan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok @kmbb_consulting, YouTube KMMB Consulting, dan website kmbb.co.id. Sekian poin-poin yang saya sampaikan. Langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Badowi. Baik, langsung saja kepada Pak Badowi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Aulia Wahyu. Thank you Nanda sudah disampaikan materi sebelumnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya sapa Bapak Ibu seluruh Indonesia ya. Semoga kita selalu dalam kesehatan ya. Eh, di penghujung tahun yang luar biasa ini kita tentunya sudah siap-siap ya untuk memprepare agenda-agenda strategis program-program unggulan yang akan kita laksanakan di tahun 2025. Eh, Bapak Ibu, kita tadi membahas banyak tentang bagaimana mengorkestrasi ya sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Tentunya salah satu tantangan
kalau kita kembali dulu ya di series pertama ya, series kedua, kita menyebut ada namanya eh, transaction cost economy (TCE). Ya. Nah, pada praktek ini adalah bagian dari fakta yang kita hadapi dengan adanya transaction cost ini menunjukkan bahwa sebetulnya perusahaan bisa saja ya mengurangi biaya atau perusahaan meningkatkan profitability dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki unit support yang ada di internal perusahaan kita agar unit support itu mereka bisa meningkatkan atau mengurangi biaya kita. Maka kita sebut sebagai business in business, gitu ya, business in business. Nah, prakteknya bagaimana? Misalnya begini, Bapak Ibu. Ini kalau saya kasih contoh, misalnya perusahaan, ya, misalnya perusahaan listrik ya, PLN, gitu ya, PLN. Nah, PLN ini kalau kita perhatikan, salah satu lini bisnisnya adalah Genco atau pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik kita sebut sebagai misalnya PLN Indonesia Power, ya, PLN Indonesia Power. Nah, PLN Indonesia Power itu membutuhkan supporting bisnis, ya, yang mensuplai batu bara. Nah, di situ ada di dalam PLN sendiri ada namanya PLN EPI, ya, PLN Energi Primer. Nah, PLN EPI itu akan mensuplai batu bara ke PLN Indonesia Power, ada juga PLN Nusantara Power, begitu. Ya, padahal kalau kita lihat pemain-pemain eksternal, mereka juga bisa langsung mensuplai batu bara kepada PLN Indonesia Power maupun PLN Nusantara Power. Nah, sekarang kita perhatikan, sebetulnya secara harga, mana yang paling menguntungkan? Apakah PLN IP itu membeli batu bara dari PLN Energi Primer atau dari vendor luar? Ya, ketika harga yang diperoleh dari PLN EPI itu jauh lebih murah dibandingkan vendor, maka tujuan diadakan korporasi ya konglomerasi itu berhasil. Karena di dalam transaction cost economy, kita direkomendasikan untuk membuat anak usaha, membuat cucu perusahaan atau afiliasi perusahaan, supaya kita bisa memiliki bargaining power untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kemampuan kita dalam meningkatkan profitability. Ya. Biasanya kalau di perusahaan infrastruktur gitu ya, mereka punya cucu perusahaan yang mensuplai besi gitu ya. Mereka punya cucu perusahaan yang mensuplai apa namanya semen kayak gitu. Sehingga harganya bisa dikontrol ya. Secara HPP akan bisa dikendalikan. Nah, tapi faktanya di dalam prakteknya Bapak Ibu, kadangkala harga dari vendor itu jauh lebih murah. Nah, ketika harga dari vendor itu jauh lebih murah dan kita secara aturan korporasi kita diminta untuk mengambil barang dari internal kita, ya dari anak atau cucu perusahaan kita, justru itu menggerus laba kita atau meningkatkan HPP kita, maka tujuan dari transaksi cost ekonomi itu gagal. Ya. Nah, di sini harus dievaluasi. Ya, apalagi sekarang kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, di Indonesia lagi apa melakukan super holding ya, mega holding. Ya. Nah, ini kita harus hati-hati. Dengan adanya holding itu apakah akan mengurangi beban kita atau justru menambah beban kita? Nah, ketika itu menambah beban kita, maka tujuan dari holding, ya tujuan dari konglomerasi itu gagal. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengatur adanya eh, skema bisnis in bisnis ya, skema bisnis di dalam bisnis kita, agar kita juga memiliki bargaining power lebih kuat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dulu kita pernah bicara tentang Porter Five Force ya. Di situ ada bargaining power supplier, ada bargaining power of buyer. Ya. Perusahaan kita akan unggul ketika bargaining power perusahaan kita itu jauh lebih tinggi
dan bargaining power dari supplier itu rendah. Ya, maka kalau kita lihat kasus di Indofood ya, Indofood membuat Indomie gitu. Misalnya contoh yang paling gampang biar kita tahu gambarannya. Nah, Indomie punya supplier namanya Bogasari ya. Nah, agar kekuatan Indomie itu lebih tinggi kepada supplier, which is itu supplier tepung, maka Bogasari diakuisisi oleh Indofood. Sehingga harga jual tepung Bogasari yang digunakan untuk memproduksi Indomie akan lebih terkontrol. Ya, HPP bisa dikendalikan. Seperti itu. Ya. Pun sama, Bapak Ibu. Indomie akan memiliki bargaining yang bagus ketika bargaining power-nya lebih tinggi dibandingkan bargaining power of buyer. Sekarang bayarnya siapa? Maka di situ Indofood ya mengakuisisi Indomaret ya, mengakuisisi Indomaret dari grupnya konglomerasi yang lain ya, dibeli, maka di Indomaret ya dia menjual Indomie yang diproduksi oleh ICBP dengan harga yang sudah dikendalikan oleh ICBP. Nah, disitulah keunggulan dari bisnis in bisnis ya, bisnis in bisnis. Apakah bisa, misalnya Indomie menerima supplier di luar anak usaha? Ya bisa saja, bisa saja. Bahkan ketika kita bisa kendalikan harga Bogasari itu under market ya untuk membantu profitability Indomie, maka Indomie juga punya bargaining power kepada supplier eksternal ya eksternal vendor agar menjual tepung lebih murah dibandingkan harga pasar. Itu bisa dilakukan. Ya, itu bisa dilakukan. Ya. Sehingga apa Bapak Ibu? Salah satu aspek yang bisa kita lakukan di dalam bisnis in bisnis adalah mengorkestrasi supplier-supplier kita, vendor-vendor kita, agar margin keuntungan yang mereka harapkan itu tidak merugikan perusahaan kita. Nah, sekarang gambarannya demikian. Maka dulu zaman Pak Dahlan Iskan ya, kalau kita bicara BUMN ya, Pak Dahlan Iskan, kemudian eh, zaman itu mengatakan kalau perusahaan punya capital ya, kita bisa lakukan investasi, maka ya nggak apa-apa, kita memperbanyak unit bisnis yang mensupport holding, ya, mensupport induk. Kalau Bapak Ibu perhatikan Pertamina yang bisnisnya itu apa namanya di bidang mineral, oil and gas, ternyata juga punya rumah sakit, gitu ya. Pelindo pelabuhan bisnis port management, ternyata juga punya rumah sakit, gitu ya. Nah, PTPN juga gitu. PTPN perusahaan plantation juga punya rumah sakit. Nah, kenapa begitu? Karena daripada misalnya Nanda atau Aulia medical check up di rumah sakit orang, mending di rumah sakit kita sendiri kan gitu. Uangnya berputar. Kita keluarkan uang dari kantong kanan, kita masukkan kantong kiri kita. Terus juga nanti kalau dikonsul, uangnya berputar lagi. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita melakukan medical check up di rumah sakit di bawah holding kita, harganya lebih mahal dibandingkan rumah sakit yang lain, ya eksternal vendor, dengan kualitas yang sama, maka tujuan dari konglomerasi ini gagal. Ya. Jadi sekali lagi, tujuan dari support function as a business in a business adalah kita mengurangi bargaining power dari external vendor dan juga meningkatkan profitability dari orkestrasi yang kita lakukan. Kita bisa perhatikan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat beberapa sektor yang cukup besar. Pasti mereka dibantu oleh afiliasi-afiliasi company, anak cucu subsidiaries company untuk membuat holdingnya lebih menarik. Ya, big company seperti konglomerasi swasta di Indonesia ada Sinarmas, ya. Sinarmas punya bank, ya. Maipada juga punya bank, Lipo juga punya bank, bahkan CT Corp selain Bank Mega juga ada Alobank. Sehingga apa? Transaksi payroll, kemudian bank garansi, kemudian juga untuk back to back pinjaman itu sebetulnya berputar saja di dalam konglomerasi itu. Nah, itu untuk mengurangi biaya transaksi kepada external vendor.
Nah, ini menjadi salah satu kajian atau opsi yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika dituntut ekonomi serba tidak pasti. Sekarang kemarin saya ikuti rapat apa namanya di Kemenkeu. Wah, sekarang ekonomi global juga masih belum begitu terang ya, masih gelap. Nah, tapi pemegang saham menuntut kita untuk improving dividend payout ratio, improving profitability. Gimana caranya? Ya, ketika market sizing itu tidak bisa kita perbesar, Bapak Ibu, ya, kita tidak bisa memperbesar market sizing kita, maka dengan sizing perusahaan yang sama, maka biayanya yang harus kita turunkan. Nah, mengurangi biaya ini salah satunya dengan cara itu tadi, ya, transaction cost ekonomi. Contoh lagi, ya, seringkali saya perhatikan di lembaga-lembaga pemerintahan gitu ya, misalnya di perguruan tinggi atau di kantor-kantor pemerintahan, itu pasti setiap tahun ada pengadaan ATK gitu ya. Nah, kalau itu pengeluaran yang sifatnya rutinitas, sebetulnya direkomendasikan untuk kita membuat unit bisnis sendiri. Yang mana unit bisnis itu sebetulnya tidak mencari profit, tapi unit bisnis itu adalah mengurangi cost yang secara rutin kita keluarkan. Ya, maka kita punya misalnya di perguruan tinggi biasanya yang PTNBH itu sudah punya diperbolehkan membuat PT. Nah, PT itu yang pengadaan-pengadaan. Ya. Setiap tahun selalu ada biaya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi misalnya untuk courtesy visit atau traveling. Maka juga bisa kita membuat unit bisnis di bidang travel seperti itu agar uangnya berputar, ya. Nah, saya juga lihat tuh di Pertamina. Pertamina itu kalau ngambil misalnya ngambil bensin gitu ya atau solar dari apa namanya dari satu titik ke titik lain, misalnya sampai ke pom, sampai ke apa namanya tempat pengisian bahan bakar ya di SPBU itu menggunakan truk ya, menggunakan satu kontainer gitu. Nah, itu kontainernya miliknya dia sendiri, Pertamina Patra gitu ya. Kemudian Pertamina juga menjual gas ke industri-industri. Maka dibuatlah Pertagas, Pertamina Gas seperti itu. Nah, baik Pertamina Patra, PGN, Pertamina Gas itu butuh karyawan-karyawan yang mana karyawan itu meningkatkan profitability-nya tapi tidak mengurangi apa namanya tidak menambah kos, maka dilakukan rekrutmen outsourcing. Nah, maka di outsourcing juga ada lembaga outsourcingnya. Kalau di grupnya PGN ada Perkasa, Pertamina Karya Jasa, Permata Karya Jasa, itu perusahaan outsourcingnya, gitu ya. Kalau di Pelindo, ya di Pelindo ada Pelindo Daya Sejahtera atau PDS. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bagian-bagian yang dilakukan ya dengan tujuan memang agar perusahaan ini bisa meningkatkan profitability-nya dengan cara bisnis in a business. Hanya saja sekarang dengan adanya moratorium BUMN, kita sudah tidak bisa lagi ya Bapak Ibu membuat anak cucu baru gitu ya. Karena BUMN terlalu besar. Tapi kalau di swasta itu sah-sah saja ya, sepanjang pemegang saham mengizinkan kan begitu. Kita lihat, oh ternyata tiap tahun kita lebih dari 10% cost kita keluarkan untuk transportasi. Nah, kenapa kita nggak bikin perusahaan travel sendiri? Misalnya begitu. Ya, misalnya begitu. Jadi, cost yang kita keluarkan akan kembali lagi ke kita. Seperti itu. Dan kita punya bargaining power untuk mengurangi ya biaya kita. Tapi jangan lupa, ketika cost ini perusahaan induk ya, perusahaan korporat ini atau induk, ya. Terus kemudian kita punya anak perusahaan atau ini anak perusahaan, biasanya cost-nya induk dikurangi, itu pendapatan anak ya itu turun ya karena ini set off ya. Pendapatan anak perusahaan diterima dari bertransaksi dengan induk. Maka ketika induk ingin mengurangi cost-nya supaya net profit marginnya itu meningkat, maka dampaknya adalah revenue anak juga akan turun ya. Nah, maka di sini kita harus perhatikan Bapak Ibu ya.
Ada istilahnya induk perusahaan, ada anak perusahaan, bahkan ada cucu perusahaan. Ya, ada induk, AP, dan cucu. Sekarang kita harus tahu posisi perusahaan kita ada di mana. Kalau induk memang akan ditarget secara konsolidasi, secara laporan keuangan pasti diminta NPM-nya selalu naik, ya, cost-nya turun gitu ya. Maka posisi anak perusahaan dan posisi cucu perusahaan ini harus jelas. Mana yang disetting sebagai revenue driven, ya, artinya secara top line ya itu besar, sizingnya besar, meskipun kadangkala di middle line, di EBITDA margin sangat kecil, di NPM apalagi gitu ya, bahkan nggak ada dagingnya, bisa minus bahkan. Terus ada juga posisi anak atau cucu yang kita setting sebagai profit driven. Nah, kalau profit driven, kadangkala secara top line di dalam revenue nggak begitu besar. Dia mainan kecil, misalnya anak atau cucu diminta bermain di non-captive market, ya, di non-captive market. Biasanya kalau apa namanya perusahaan karya itu mainan di non-captive ya, di swasta, KPBU dan lain-lain. Kemudian kalau kita outsourcing tadi, kita tidak hanya melayani induk tapi juga melayani swasta yang lain agar apa namanya harganya bisa lebih menarik. Nah ini profit, ada profitnya, ya, ada dagingnya istilahnya gitu. Ada juga perusahaan itu yang kita setting sebagai cost driven, Bapak Ibu. Nah, kalau cost driven seperti ini kasusnya, ya jangan ditarget revenue meningkat. Kalau cost driven itu artinya itu perusahaan yang memang kita setting untuk mengurangi biaya kita. Maka jangan ditarget revenue, revenue bisa turun. Yang penting apa? Dia bisa melakukan excellent service ya. Dia bisa melakukan excellent service dan dia bisa menghidupi sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kita harus tahu. Sebetulnya kita sekarang itu kerja di perusahaan yang secara orkestrasi kita dituntut profit kah? Atau kita dituntut untuk peningkatan revenue, atau kita dituntut untuk sebagai penjaga biaya, ya, cost driven. Nah, kita harus tahu. Karena seringkali kami dari KMLB, kita memiliki klien untuk menyusun corporate planning atau rencana jangka panjang perusahaan, atau bahkan juga pendampingan di RKAP. Nah, kita dituntut untuk peningkatan revenue, ya. Tapi majority dari sumber pendapatan adalah dari pihak berafiliasi, yang mana itu induk kita. Ini nggak masuk akal, ya. Ini nggak masuk akal. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau memang kita menjadi cost driven, maka rasio keuangan yang dijadikan sebagai KPI juga harus hati-hati, Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Tidak bisa kita pukul rata sama. Semua kita minta return on investment sama, nggak bisa, nggak bisa. Bahkan untuk beberapa perusahaan yang belum profit, ya, EBITDA-nya saja, EBITDA margin itu mereka minta melakukan adjusted, ya, adjusted EBITDA, ya. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa operasional perusahaan itu membaik. Sampai minta artinya ada beberapa komponen-komponen biaya yang memang tidak diikutkan di dalam perhitungan EBITDA ini. Dan ini juga dilakukan kalau saya perhatikan di beberapa minggu terakhir dilakukan oleh Gojek. Ya, di Gojek itu kalau EBITDA saja mungkin tidak menarik angkanya. Jadi Pak Patrick Waluyo saya perhatikan dia melakukan adjusted EBITDA supaya lebih menarik gitu. Nah, ya, dari posisi ini kita sudah tahu ya Bapak Ibu bahwa sebelum kita memikirkan strategi, sebelum kita memikirkan rasio dan KPI, kita harus tahu sebetulnya posisi kita ada di mana. Apakah di induk, apakah di anak, apakah di cucu, dan apakah kita hanya supporting untuk membackup agar eksternal vendor harganya tidak begitu besar, misalnya begitu. Ya, nah konteks ini kalau kita lihat di Finco IT, nah, dia eh, kompetitornya ya ada Oracle, ya ada Andersen Consulting, ada EDS, ya seperti itu. Nah ini menjaga harga ini ya biar harganya tidak terlalu mahal ketika masuk. Nah ini juga lu juga si malakama ya kadang-kadang kami perhatikan
KMMB ini kita bisnis kantor konsultan gitu ya. Kemudian konglomerasi swasta itu duitnya banyak Bapak Ibu, besar itu. Nah, karena uangnya besar, ternyata setelah mereka pakai kantor konsultan eksternal, mereka bikin kantor konsultan di internal Bapak Ibu. Jadi mereka meng-hire konsultan-konsultan dari berbagai kantor konsultan dikumpulin bikin anak usaha konsultan. Jadi mereka tidak mengeluarkan uang ke kantor eksternal seperti itu. Itu juga ada beberapa konglomerasi saya perhatikan begitu. Ya, artinya memang kita harus jaga. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita ya sebagai external vendor atau bahkan kita sebagai internal vendor agar bisa bersaing. Kata kuncinya adalah competitive advantage, Bapak Ibu. Ya. Ada internal vendor dia mengatakan, oh ya kita bisa ya. Misalnya kita kalau bicara IT kita bisa mengawal untuk implementasi ISO 27001 misalnya. Oke, kita bisa membuat IT Master Plan atau RSTI kalau bahasa di UJK, ya rencana strategis TI. Nah, kita juga bisa nih untuk membuat data gov, ya data governance. Pertanyaannya, perusahaan internal kita ini dia mengatakan bisa membuat data gov, dia bisa mengawal ISO 27001, dia bisa menyusun IT Master Plan atau RSTI, itu pakai sumber dayanya dia atau dia hanya cari pihak eksternal untuk dikaryakan dalam proyek-proyek internal ini. Maka kalau hanya seperti itu, kita tidak memiliki competitive advantage. Ya, kapanpun perusahaan kita bisa bankrupt. Ya, tapi semisal, Pak, kita nggak mungkin, Pak, kita pro hire terlalu mahal kalau mencari IT expert seperti itu. Ya artinya kita harus punya competitive advantage. Apa? Kalau dari soal people itu adalah kita cari dari luar, maka tata kelola internal, SOP, QC, kemudian SLE dan lain-lain itu menjadi core kompetitif kita. Ya, kata kunci dari core competitive advantage ini adalah kita bisa turunkan ya kalau kita kembali ke teori dasarnya ada teori resource based view ya. Nah, teori resource based view ini kalau kita turunkan yang sering kali kita pakai di dunia konsultan ada namanya FRIO Bapak Ibu. Ya. Apakah sumber daya yang ada di internal kita ini valuable? Apakah sumber daya yang ada di internal perusahaan ini langka atau rareness? Ya. Apakah sumber daya di internal perusahaan kita ini sulit untuk diimitasi? Dan apakah kita mampu mengorkestrasi, mengorganize sumber daya yang bernilai, yang langka dan susah diimitasi itu dengan baik? Maka meskipun posisi kita itu sebagai internal vendor atau external vendor, sepanjang kita memiliki competitive advantage, Bapak Ibu, perusahaan kita akan sustain. Perusahaan kita bisa jangka panjang. Ya, misalnya kita bicara ini Oracle. Ya Oracle salah satu kelemahannya adalah dia tidak menjadi bagian dari internal vendor. Dia external vendor, tapi dia bisa bertahan. Kenapa? Karena dia memiliki competitive advantage. Nah, di sini kata kuncinya begitu. Ya, kata kuncinya begitu. Oke, mungkin masih ada slide berikutnya, Alwi, Aulia. Nah, kita ini contohnya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat secara orkestrasi strategi, kalau kita kasusnya Finco IT, ya, kita kembali ke paradigm BSC, ada financial, client, internal, sama learning and growth. Kita bisa lihat. Nah, di sini tadi kita belajar bersama bahwa posisi internal vendor ini sebagai supporting. Kalau dia sebagai supporting, maka bukan profitability yang menjadi tujuan utama, kan, Bapak Ibu. Karena profitability itu mainannya induk. Maka karena dia supporting, yang dia fokuskan adalah return on spending, ya, cost productivity, bukan net profit margin tapi cost-nya dan strategic investment-nya. Kenapa? Karena posisi dia supporting. Nggak mungkin perusahaan yang hanya support kemudian dia ditarget meningkatkan revenue, meningkatkan net profit margin. Nggak mungkin Bapak Ibu.
Maka kita harus hati-hati ya. Maka orientasi dari Finco IT adalah sebagai supporting IT company di holding internal kita, maka orientasi keuangannya adalah seberapa produktif biaya yang dia miliki, return spending-nya naik berapa, sama strategic investment-nya untuk beli apa aja. Apakah cloud server, ataukah dashboard, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa untuk mencapai tujuan dari keuangan itu dari sisi aspek klien, kita ada dua concern. Kita harus berbeda, diferensiator. Jadi kalau kita bertanding tender dengan Oracle, kita memiliki nilai keunikan. Ya. Yang ketiga, yang kedua adalah faktor basic ya pasti quality dan lain-lain itu harus sama kompetitor kita. Bayangkan kalau kita tidak punya keunikan dan faktor basic saja yang kita gagal, ya maka capaian dari keuangan nggak akan tercapai, Pak, Bapak Ibu. Ya. Misalnya kita kasih diferensiator sebuah maskapai penerbangan, gitu ya. Nanda, saya ajak, misalnya, ayo Nanda, kita naik maskapai. Nanti di maskapai itu ketika terbang, ya diferensiatornya banyak itu. Kita disuguhin pizza, misalnya ya. Kita diberikan minuman-minuman yang beragam dari berbagai negara. Terus layanan dari pramugarinya atau dari food service-nya menarik sekali gitu ya. Tapi dari sisi basic ada potensi jatuh Nanda. Ya, pilotnya masih pilot magang misalnya. Pilotnya masih pilot internship gitu ya, masih magang. Kira-kira berani nggak gitu? Ya. Jadi aspek diferensiatornya bagus, ya, food quality-nya bagus. Tapi basicnya kita mengendarai sebuah maskapai penerbangan ya pesawat terbang tapi pilotnya masih magang ya potensi jatuhnya tinggi. Nah, tetap gagal ini. Maka basic itu harus dikuasai dulu baru kita tambahkan aspek diferensiator ya. Ya kalau kita bicara basic ya artinya tentang kualitas kayak gitu ya, keamanan, kalau berkendara keamanan seperti itu. Nah, kemudian agar diferensiator sama aspek basic ini bisa kita peroleh, maka dari sisi internal banyak hal yang harus kita tata. Ya, mulai dari kita memahami klien klien need-nya apa, kita tahu develop solusinya apa, kemudian kita juga global infrastruktur. Ya, kalau di global sekarang sudah ada banyak jenis ya, kayak SaaS ya, software as a service. Kemudian yang on-premise sudah mulai ditinggalkan, semuanya pakai cloud server. Nah, kita harus mengikuti itu global trend kayak apa, ya. Dan tentunya secara internal akan kita eh, kuatkan dengan cara apa? Kita attract good talent, ya. Kita mencari pro hire kalau mau cepat. Kemudian menghubungkan antara goal sama reward, empower employees dan lain-lain. Saya rasa begitu, ya. Saya kira ini cukup insight karena eh, seringkali pengalaman kami ketika kita di lapangan eh, posisinya itu cost center tapi di target profitability dan pendapatan ini juga tidak make sense gitu ya. Maka melalui forum ini, forum diskusi mingguan ini, kita bisa berdiskusi, bahkan juga mungkin silakan Bapak Ibu sharing-sharing apakah orkestrasi selama ini juga hal yang mislead itu juga sering terjadi di tempat kita dan mungkin bisa sharing-sharing solusi yang selama ini dilakukan seperti apa. Saya kembalikan ke moderator. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bapak Dwi atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan. Brand scorecard memungkinkan unit fungsional seperti IT beroperasi sebagai bisnis dalam bisnis dengan unit strategis perusahaan, strategi strategis business units atau SBU sebagai pelanggan. Dengan Balance Scorecard, SSU menyelaraskan tujuan strategisnya untuk efisiensi biaya, inovasi, dan hubungan jangka panjang, seperti yang diterapkan di perusahaan Finco.
Pendekatan ini memperkuat peran strategis SSU dengan memenuhi kebutuhan SBU dan mitra eksternal serta menciptakan nilai lebih bagi perusahaan. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom atau apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung dengan pembicara kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, dari tadi saya melihat di sini ada pertanyaan dari Ibu Junita yang banyak sekali ini ya, ada 3 bubble yang telah disampaikan. Mungkin Ibu Junita ingin secara langsung berinteraksi dengan pemateri kami. Halo Ibu Junita. Oh iya maaf, lagi di kantor. Nah itu dia Oh, tadi Bu, saya mau menanyakan tentang platform itu ya, karena kan platform itu yang ngerti kan orang IT aja gitu loh. Jadi yang IT ini kan terbatas. Nah, mengukur efektivitasnya itu seperti apa? Kemudian bentuk kampanye itu, yang mengelola kampanye ini kan pastinya bukan orang IT ya, orang marketing ya. Itu gimana itu mengukur efektivitasnya itu gitu. mungkin dari pembicara Pak Badui atau Ibu Nanda bisa menjawab dari pertanyaan dari Ibu Junita. Baik, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu ya Pak Badawi. Nih, silakan. Ya, ya. Sebelumnya terima kasih Bu Junita atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi terkait platform digital ini seperti apa yang bisa didukung oleh IT seperti itu ya. Nah, sebagai mitra strategis dari unit bisnis, langkah pertama ini tentu IT di sini harus memahami kebutuhan strategi unit bisnis terlebih dahulu. Jadi di sini IT harus bekerja sama dengan unit bisnis seperti pemasaran terkait campaign untuk memastikan platform yang dikembangkan atau diimplementasikan di sini sesuai dengan tujuan campaign yang ingin dicapai. Contohnya kalau di perusahaan industri itu misalkan di industri FMCG dengan kebutuhan campaignnya misalnya promosi produk baru. Nah, di situ strategi unit bisnis pemasaran di sini memiliki strategi untuk meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness juga dan penjualan melalui media sosial serta aplikasi e-commerce misalnya seperti itu ya Ibu. Nah di sini tim IT dapat mendukung dengan platform misalnya yang pertama itu data analytic dashboard misalnya untuk melacak efektivitas promosi seperti klik ke produk atau klik rate-nya seperti apa, kemudian review pelanggan dan juga penjualan. Kemudian bisa juga platform e-commerce integration. Nah, di sini sistem yang terhubung dengan platform seperti Shopee, Tokopedia, e-commerce ya Ibu untuk penjualan secara langsung. Nah, kemudian terkait siapa yang menilai efektivitas, di sini dapat dari dua sisi, yaitu yang pertama dari unit bisnis pemasarannya, yaitu dapat menilai keberhasilan campaign ini berdasarkan KPI, misalnya seperti jumlah jangkauan, kemudian engagement rate-nya itu berapa, seperti itu ya Ibu. Kemudian di unit layanan IT-nya sendiri juga dapat menilai efektivitas platform ini dari sisi teknisnya Ibu. Jadi seperti uptime atau platform atau servernya itu dapat diakses dan berfungsi kira-kira dengan baik oleh pengguna itu seberapa persen seperti itu. Kemudian load time-nya, kemudian dapat secara integrasi dengan sistem lainnya itu seperti apa dan skalabilitas. Jadi lebih ke secara teknisnya ya Ibu seperti itu kurang lebih kalau dari saya. Iya, mungkin ada tambahan dari saya sedikit. Tadi paparan dari Anda. Kalau pertama tadi kalau saya highlight mungkin nanti bisa di reminder ya, Aulia, kalau ada yang kurang. Yang pertama soal platform, sebetulnya platform pemasaran digital itu cukup banyak sebetulnya. Ya, salah satunya kita bisa pakai Google gitu ya. Ada Google Ads. Ya, biasanya kalau kita cari, misalnya ini sudah akhir tahun, kita mau kata kuncinya adalah liburan ke Bali gitu, atau liburan ke mana? Ke Pineng ya. Biasanya
langsung muncul sponsor-sponsor iklan di ini Lazada atau tiket.com kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa. Kalau di Instagram juga sering tuh. Biasanya kalau saya apa lagi makan gitu ya, sambil lihat Instagram gitu, muncul tiba-tiba iklan apa namanya? Iklan gadget atau iklan sepatu gitu ya. Karena kebetulan sebelumnya pernah apa nyari-nyari referensi sepatu running misalnya begitu. Nah, jadi bisa aja. Sebetulnya sekarang banyak sekali ya platform yang bisa kita pakai untuk mengkampanye produk-produk kita. Ya. Yang pasti gini, kita juga harus lihat secara campaign digital itu platform yang kita bayar untuk kita promosi itu terasosiasi dengan value perusahaan kita, ya. Misalnya kalau perusahaan kita itu jualan apa namanya, misalnya jualan alat berat gitu ya, alat berat kayak eskavator dan lain-lain, maka kalau lewat Instagram ya nggak cocok. Karena Instagram itu kebanyakan orang untuk entertain, untuk killing the time gitu ya. Jadi dan juga untuk mungkin santai gitu. Yang cocok ya di Google karena orang profesional cari eskavator mungkin di Google muncul iklan kita. Tapi kalau misalnya anak-anak muda misalnya kayak Nanda lagi cari referensi backpack ya misalnya atau kerudung gitu ya, cari di Instagram, maka itu perusahaan-perusahaan kerudung atau backpack itu cocok untuk ngiklan di Instagram. Misalnya begitu. Nah, yang kedua tadi soal cara pengukuran efektivitas. Sebetulnya kita bisa melihat return on eh, marketing ya. Jadi ROMI, return on marketing investment. Artinya kita bisa melihat seberapa banyak permintaan terhadap layanan kita yang mana user atau klien atau konsumen kita mereka bisa memesan produk kita karena melihat iklan kita. Nah, nanti kita bisa konversi berapa rupiah yang kita keluarkan untuk iklan, contohnya di Google Ads misalnya, dibagi dengan total transaksi yang dilakukan karena melihat iklan kita. Ya. Dan itu efektif Bapak Ibu. Saya pernah mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu saya melakukan iklan di Google ya. Kemudian dengan iklan itu bisa mendapatkan revenue sekitar 10 kali lipat dari biaya yang saya keluarkan. Itu sangat efektif gitu. Ya. Jadi anggaplah kita mengeluarkan biaya iklan aja sederhananya 10 juta gitu untuk ngiklan sebulan. Maka ternyata ada leads masuk transaksi dan itu bisa 100 juta. Jadi 10 kali lipat. Nah, itu juga bisa diukur. Artinya pengukuran profitability bisa dilakukan dengan membandingkan biaya iklan kita dibanding total project atau total transaksi yang datang karena dampak dari orang melihat iklan kita. Seperti itu. Saya kembalikan ke Alia. Apa mungkin ada yang kurang atau seperti apa? Baik, terima kasih untuk Bu Amnanda dan juga Pak Badui atas jawabannya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Junita. Apakah sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya? Terima kasih. Oke, baik. Agak berisik di kantor. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Yosua. Izin tanya ya Bapak Ibu, sebenarnya apa saja perbedaan utama antara model strategic partner dengan bisnis in bisnis dalam penerapan balance scorecard untuk SSU? Mungkin Iya, dari ya. mungkin saya mau menjawab dulu. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Nah, perbedaannya apa? Jadi strategic partner itu kalau di dalam apa namanya istilah bakunya itu adalah aliansi strategis, ya, aliansi strategis. Nah, mungkin saya bisa coret-coret ya, biar enak juga. Bentar. Jadi aliansi strategis atau strategic alliance itu ada beberapa pola, ya, beberapa pola. Pola pertama itu
kita bisa, sebentar ini kok hilang coretannya. Oh, sebentar, saya perlu request edit ini. Mungkin host bisa menjadikan saya untuk mencoret layar ini. Apakah bisa? Oke. Oh, ini layar. Nah, jadi tetap tidak bisa nih. Ya sudah, nggak perlu kalau gitu. Eh, jadi kalau strategic alliance atau aliansi atau di prakteknya juga muncul partner gitu ya, itu apakah dilakukan hanya sebagai KSO, konsorsium, kerjasama operasional, ya? Contoh saya lihat di pembangunan tol ya di Jawa Timur itu ada pembangunan tol yang sekarang lagi dijalankan Probolinggo Banyuwangi itu konsorsium antara Utama Karya dengan India Karya gitu ya. Maka itu adalah aliansi yang dilakukan untuk membangun sebuah proyek ya. Bahkan ada beberapa yang mau lebih dekat lagi, artinya lebih jangka panjang lagi. Beberapa itu malah membuat JV, joint, joint venture, ya. Jadi ada perusahaan dia di apa namanya perusahaan tambang misalnya gitu ya. Kemudian perusahaan tambang ini bekerja sama dengan perusahaan trader, ya, trader batu bara. Nah, perusahaan trader batu bara ini adalah hilang kan? Ini adalah perusahaan yang dibentuk sebagai JV dari perusahaan Genco, perusahaan apa namanya pembangkit listrik dengan perusahaan tambang tadi. Jadi perusahaan tambang tidak langsung mensuplai batu bara ke perusahaan Genco, tapi harus lewat perusahaan trader, yang mana trader itu adalah anak yang dibentuk dari perusahaan tambang dengan perusahaan Genco. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dua contoh ini, ya, perusahaan trader tadi itu adalah bisnis in bisnis. Jadi kita berbisnis dengan anak usaha kita sendiri, ya. Tapi kalau kita tadi misalnya melakukan KSO atau kontra multi years dengan supplier untuk menjamin bahwa yang bersangkutan harus mensuplai batu bara ke kita selama 3 tahun ke depan, maka itu strategic alliance, ya, aliansi strategis. Tapi pertanyaannya, kita melihat risiko, ya. Kita mau mau apa namanya sebagai sebagai risiko mau yang tinggi atau rendah, gitu ya. Kalau risikonya tinggi, maka itu aliansi strategi atau partnership. Tapi kalau risikonya rendah, bisnis in bisnis. Karena itu anak usaha kita sendiri, kita punya kontrol di dalam RUPS. Bahkan kita juga bisa meminta harganya yang lebih menarik, seperti itu. Jadi baik eh, strategi aliansi strategis ya partnership ataupun bisnis in bisnis itu sama-sama bisa dilakukan, hanya saja pengaruh dari resiko yang kita peroleh itu bisa berbeda-beda, ya, bisa berbeda-beda seperti itu. Mungkin ada tanggapan, silakan. Oke, saya kembalikan ke Bapak Yosua. Apakah sudah cukup menjawab dari pertanyaannya? Baik, oke, terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya dari jawaban yang disampaikan oleh Pak Badui. Mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Dan karena waktu menunjukkan pukul 10.23, kita akan cukupkan webinar kali ini. Namun akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabdikan momen hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu semua untuk on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini.
Baik, untuk dokumentasi saya langsungkan saja. Slide 1 dalam hitungan ketiga ya, saya hitung 1, 2, 3. Untuk selanjutnya dokumentasi slide 2, 1, 2, 3. Oke, untuk slide 3, 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk dokumentasi telah selesai. Apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirim oleh tim kami. Atau Bapak Ibu dapat mengunjungi laman sosial media kami. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp group tersebut. Terima kasih kepada tim yang bertugas dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Badowi dan Ibu Amnanda karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Aulia Wahyu selaku moderator pada webinar series kali ini pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata. Sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.